Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini luar biasa banget berkembang sampai detik ini. Ya, alhamdulillah ya sudah 420.000 berapa itu, pokoknya itu semua berkat dari supportan teman-teman semuanya, sehingga saya masih semangat nih memberikan edukasi buat teman-teman semuanya tentang pinjaman online. Ya memang tidak terlepas dari hal itu, baik yang baru gagal bayar, baru telat bayar, baru jatuh tempo, pinjam di pinjol legal, pinjam di pinjol ilegal, ada yang kredit barang, pokoknya semuanya kita cover di sini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya menemukan jawabannya dan tetap semangat walaupun rezeki belum berpihak kepada kita. Ya, dan saya sampaikan lagi buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar pinjol, yang baru gagal bayar pinjol, yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel daripada Anda berpikir sendiri yang aneh-aneh. Takutnya nanti pemikiran Anda malah dilakukan dalam tindakan yang salah gitu loh, karena banyak orang-orang yang gagal bayar pinjol dia menyendiri gitu, padahal yang Anda butuhkan itu adalah teman yang mampu untuk mensupport Anda. Silahkan dulu Anda bergabung di dalam grup WhatsApp bagi yang baru telat bayar pinjol ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang gagal bayar di 102 pinjol legal. Apa sih resiko terberat yang akan kita dapatkan dan kira-kira aman nggak untuk jangka panjang? Ya, ini pertanyaan dari teman-teman semua nih via email gitu loh. Dan tadi saya sempat juga live sebentar di Instagram ya, di TikTok ya. Dan pertanyaannya juga seperti itu, Bang, saya gagal di sini, Bang, aman nggak ya? Saya gagal di sini, Bang, aman nggak ya? Dan saya mau bahas ini buat Anda. Aman, tahu lagi nih prosesnya seperti apa detik ini kita juga nggak tahu lah ya. Yang jelas tersisa 102 pinjol yang telah terdaftar ataupun yang telah terverifikasi di OJK. Ya. Dan banyak nih teman-teman semuanya nih yang telat bayar di pinjol legal. Ya, yang 102 ini mungkin berbagai macam versi, berbagai macam nama pinjol Anda terjebak, yang jelas di dalam lingkungan 102 pinjol legal yang terbaru diupdate OJK saat ini. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah, apa resikonya kalau kita telat bayar dan tidak mampu bayar? Apakah di daerah saya ada debt collector yang datang, kayak daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ada kabupaten-kabupaten kotanya lainnya. Ada juga di Jakarta, ada juga di Jawa Barat, ada juga di Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia semuanya. Dan dia nyebutin, Bang, apakah ini ada, Bang, di kota-kota saya? Dan jawabannya, saya tidak tahu persis ya, di mana aja cabang-cabang pinjol ini. Tapi menurut dari pengalaman yang ada, di beberapa kota besar ada di Indonesia ini memang mereka ada kantor perwakilannya. Soal kedatangan DC ke rumah itu Anda yang lebih tahu, karena ini jawaban sangat sensitif. Kalau saya jawab, DC datang ke rumah Anda di daerah ini, ya, yang daerah lainnya juga akan ngikut ketakutan. Jadi sama aja saya bikin konten, tujuan saya menjawab pertanyaan Anda, tapi saya menakuti orang se-Indonesia. Makanya saya itu tidak pernah mau jawab, Bang, apakah ada DC daerah sini? Apakah ada DC daerah sini? Memang daftarnya itu ada. Ya, ada DC itu di daerah-daerah tertentu itu memang ada, dan kantor perwakilan mereka ada. Tapi poin kita bukan itu yang kita takutkan. Ya, karena permasalahan Anda kan selalu nih saya bilangin, permasalahan Anda itu cuma satu kok. Anda belum mampu bayar saat ini. Kapan Anda mampu bayar? Cuman itu masalahnya. Ya, bukan mencatat kinerja DC. Wah, DC ini datang nggak ya? DC ini datang nggak ya? Bukan itu tugas Anda. Ya, tugas Anda itu Anda mampu berusaha, dapat uang dan selesaikan tagihan. Itu tugas kita. Bukan mencatat kinerja debt collector. Kalau urusan kinerja debt collector, biarkan pinjol yang mencatatnya, dia bekerja di perusahaan mana, bekerja sama di perusahaan mana gitu. Ya, karena perusahaanlah yang akan menyuruh pinjol ini, DC ini, mohon maaf, DC ini untuk rumah Anda. Dengan ada uang jalannya, temui itu, tagih ini, ngapain kita sibuk mikirkan? Ya, mendingan hari ini kita pikirkan kayak mana kita yang gak ada uang ini menjadi ada. Ya, karena untuk mengumpulkan uang ini, untuk mengumpulkan rezeki ini tidak cukup hanya berdoa.
Di samping kita berdoa diiringi dengan usaha. Hari ini banyak yang berdoa tapi tidak ada yang berusaha. Ya, kayak mana rezekimu datang? Emang ada duit yang jatuh dari langit ketika Anda berdoa? Kan enggak. Jadi berdoa diiringi dengan usaha, nanti adalah rezeki-rezeki yang dilebihkan oleh Tuhan dan dititipkan oleh Tuhan melalui orang lain. Ya, contoh Anda bekerja jadi Gojek misalnya gitu ya. Habis itu ada pesanan makanan ya dengan nominalnya sekian ribu. Ya, begitu Anda antar, nanti si pemesan malah mengasih Anda lebih. Ya, si pemesan yang jumlahnya cuman ribuan dia kasih Anda 100.000 misalnya, ambil aja kembaliannya. Itu rezeki yang dititipkan Tuhan melalui orang lain. Ya. Sekarang banyak orang yang gagal bayar pinjol hanya berdoa dari rumah. Jadi duitnya dari mana? Setiap hari kerjanya mengeluh. Setiap hari kerjanya cuman ketakutan. Setiap hari kerjanya cuman mikirin kapan DC datang ke rumah. Kapan duit akan ada? Ya, kapan Anda bisa menyelesaikan ini? Maka ya, diiringilah dengan berusaha. Jangan hanya memikirkan kapan DC datang ke rumah, tapi iringi juga kapan Anda mau bekerja keluar dari rumah. Ya. Iya, kalau Anda bekerja hanya sebatas lewat handphone aja gitu loh, kayak jualan online ini segala macam gitu loh. Ya, nggak apa-apa dari rumah. Tapi kalau Anda bekerjanya itu harus keluar dari rumah kayak Gojek, misalnya Grab atau yang lainnya gitu, dan dia harus keluar gitu loh. Ya, harus menggerakkan fisik untuk mencari rezekinya. Jadi nggak cukup dengan berdoa. Ya. Habis itu lagi pertanyaannya tadi, apa resiko yang akan kita dapatkan? Ya, kalau seandainya kita gagal bayar di dalam 102 pinjol legal. Ya, resiko ini banyak banget ini. Ya, banyak banget ditanyakan teman-teman semuanya. Resikonya sudah jelas. Resikonya itu sudah tertuang dalam POJK 2016. Ya, dan pinjol itu juga sudah dibatasi dalam penagihannya. Ketika pembatasan itu telah sampai, data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, itu adalah resikonya. Resikonya masuk ke dalam fintech data center, pusat data fintech lending. Penyerahan, diserahkan, ditindaklanjuti, mau di blacklist nanti, mau dimasukkan kemana, itu semuanya wewenang OJK gitu. Yang jadi pertanyaannya, banyak pinjol yang tidak menyerahkan data Anda. Banyak pinjol yang tidak menyerahkan datanya. Pertama, ada dua alasan. Yang pertama, pinjol masih menagih lewat dari 90 hari. Berarti data Anda belum diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Yang kedua, saya pernah ngecek yang punya kawan terjebak di pinjol yang cukup besar lah ya, cukup besar di Indonesia ini. Dia sudah telat bayar itu lebih dari setahun. Tapi bukan BI checking yang dia dapat, malah masih ada pinjaman aktif. Ya, tenor dia itu waktu itu cuman 3 bulan kalau saya nggak salah, 3 kali bayar. 3 kali bayar. Dia sudah telat itu sampai setahun. Ya, kalau kita merujuk ke peraturan OJK wajib menagih 90 hari, ukurannya setelah 3 bulan tenor habis, ditambah 90 hari setelah itu, ukurannya setelah 6 bulan, tidak ada lagi pinjaman aktif. Jadi bisa diponis ini adalah gagal bayar dan data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Tapi ini enggak, setelah setahun kita cek, masih ada pinjaman yang aktif. Ya, dan itulah sebenarnya kendala yang terdapat dari teman-teman semuanya. Pinjaman itu masih aktif, jadi pinjaman masih berjalan. Ya, bukan BI checking, bukan ke daftar hitam, tapi ada pinjaman yang aktif. Pertanyaan, resiko apa sih Bang yang terberat? Yang terberat itu ya cuman BI checking. Kalau ada pun misalnya kita nih diiming-imingkan dengan pasal perdata atau pasal pidana misalnya gitu ya, dengan somasi dari lawyer ini, itu kan semuanya bagian dari pola penagihan debt collector. Ya, karena ini dia sudah bingung juga. Sebenarnya debt collector itu juga sudah mentok juga. Mereka kan setiap pagi itu briefing atau meeting lah. Jadi kayak mana merancang, kayak mana menagih kepada orang yang sulit banget untuk ditagih, kepada orang yang lemah banget segi ekonomi, sehingga mereka bikinlah upaya-upaya kayak konsep-konsep hukum, kayak bahasa-bahasa hukum, perjanjian-perjanjian perbankan yang di bawah hukum yang berlaku, hukum perdata. Itulah yang Anda dapat saat ini gitu loh. Jadi kayak Anda dapat ini somasi pertama. Setelah somasi pertama tidak Anda jawab selama 30 hari, kami akan tindak lanjuti data Anda. Ya, itu kan bahasa yang selalu kita dapatkan. Itu semuanya permainan dari debt collector. Karena sulitnya untuk menagih kepada si debetur. Susahnya untuk menagih kepada si debetur. Sebenarnya kalau mereka berpikir bukan susah, tapi uangnya nggak ada. Ya,
Itu kalau teman-teman semuanya selalu memikirkan resikonya BI checking. Dan habis itu kita diperingati dengan nuansa-nuansa hukum. Apakah pinjol mau bang memproses kita ke jalur perdata? Boleh. Ya, kalau pinjol mau silahkan, semuanya terbuka kok. Ya karena negara kita ini negara hukum. Segala sesuatunya bisa telah diatur oleh hukum yang berlaku di negara ini. Boleh. Silahkan. Silahkan diproses debitur ini melalui jalur perdata, silahkan. Jalur hukum silahkan. Tapi yang jadi pertanyaannya, ada nggak pinjol yang melakukan? Ya, selama ini saya di YouTube belum ada saya menemukan hal itu. Tapi kalau nuansa-nuansa hukumnya sering, ya. Kalau pinjol mau silahkan proseslah orang ini ke jalur hukum, ya, melalui sidang perdata misalnya, atau orang ini terbukti wan prestasi, silahkan tuntutlah hak mereka kembali kepada si debiturnya. Tapi pinjol tidak mau melakukan. Kenapa? Karena banyaknya biaya yang akan mereka keluarkan. Ya, kecuali orang ini hidupnya sudah pulih kembali, kayak debiturnya dia sudah kaya raya, sudah ada rezeki lebih, tapi dia tidak mau bayar hutangnya, akhirnya dituntut ke jalur perdata. Begitu dia kalah, semua biaya persidangan dibebankan kepada si tergugat, ya, baru oke. Kalau sekarang biaya persidangan dibebankan kepada tergugat, bayar hutang aja tergugat nggak mampu, gitu. Ya itu secara garis kasar. Lagi gagal di 102 pinjol legal, aman nggak bang? Ya saya nggak sebutin satu persatu nih pinjolnya, tapi yang jelas 102 yang ada di daftar OJK, aman nggak bang? Nih saya nggak tahu lah ya, aman yang definisi seperti apa yang Anda bilang. Saya yakin amannya itu pasti berbalik, ada nggak resiko yang berbahaya. Pasti seperti itu asumsi Anda. Ya, kalau untuk resikonya itu sudah jelas. Kalau Anda mencari amannya, alangkah baiknya Anda pergi ke kantor polisi, karena memang kalau kita sudah bermain dengan pinjol, itu nggak ada yang aman gitu loh. Hidup kita nggak nyaman, keadaan kita nggak tentram, pokoknya di rumah sendiri kita merasa takut. Itu adalah salah satu resiko kalau kita tidak mampu bayar pinjol gitu loh. Jadi jangan bilang aman-aman atau tidaknya, itu tergantung dari diri kita. Sejauh diri kita nyaman, sejauh pemikiran kita itu tetap positif, tetap optimis, yang membangun semangat kita kembali, insya Allah semuanya aman. Tapi kalau pikiran kita memikirkan yang macam-macam, hati memikirkan yang macam-macam, nggak akan pernah aman Anda, ya.